Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula rabbi sodari sohli wa yassirli amri wahlul uqdatam min lisani yafqahu qawli. Halo semua, perkenalkan nama saya Sakina dengan NIM 0910 5803 25006. Video ini merupakan tugas mata kuliah pengantar statistik sosial dengan dosen pengampu Ibu Hardianti, SAP, MAP. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai 5 kategori klasifikasi data beserta contoh dari masing-masing setiap kategori. Nah, sebelum masuk ke pembahasan, terlebih dahulu kita harus mengetahui apa sih itu data? Data ini adalah sekumpulan fakta, angka, simbol, atau informasi yang diperoleh melalui suatu proses pengamatan, wawancara, survei, maupun sebuah penelitian. Nah, adapun tujuan klasifikasi data adalah untuk memudahkan proses pengolahan data, membantu peneliti memilih metode analisis yang tepat, dan mempermudah penyedia data serta menghasilkan informasi yang lebih akurat. Nah, sekarang saya akan menjelaskan satu persatu dari 5 kategori klasifikasi data itu. Nah, yang pertama mengenai klasifikasi data berdasarkan sifatnya. Nah, data ini dibedakan menjadi 2, yaitu data kualitatif dan data kuantitatif. Nah, data kualitatif. Data kualitatif merupakan data yang tidak berbentuk angka, melainkan berupa kategori, simbol, atau keterangan yang menjelaskan karakteristik suatu objek. Nah, contohnya itu seperti jenis kelamin, yaitu antara laki-laki dan perempuan. Nah, sebagai contoh lain, apabila kampus ingin mengetahui jumlah mahasiswa berdasarkan program studi, nah maka data yang digunakan adalah data kualitatif karena berupa nama dan jurusan. Yang kedua, data kuantitatif. Nah, data kuantitatif ini adalah data yang berbentuk angka sehingga dapat dihitung dan dapat dianalisis. Nah, menggunakan metode statistik. Nah, contohnya seperti umur mahasiswa pada 20 tahun atau tinggi badan 170 cm. Nah, sebagai contoh lain, jika dosen ingin mengetahui rata-rata nilai mahasiswa dalam suatu kelas, maka data yang digunakan adalah data kuantitatif karena berupa angka yang dapat dihitung. Nah, yang kedua, klasifikasi data berdasarkan sumbernya, di mana data berdasarkan sumbernya itu dibagi menjadi 2, yaitu data primer dan data sekunder. Nah, data primer ini adalah data yang diperoleh secara langsung dari sumber pertama oleh peneliti, dan biasanya itu data primer diperoleh melalui suatu observasi, wawancara, atau kuesioner, di mana sebagai contoh saya ingin mengetahui tingkat kepuasan mahasiswa terhadap fasilitas perpustakaan. Nah, dari itu saya akan menyebarkan sebuah Google Form kepada 100 mahasiswa atau berbagai mahasiswa, kemudian mereka mengisi jawaban tersebut sesuai dengan pengalaman mereka. Nah, jawaban tersebut ini merupakan sebuah data primer karena diperoleh langsung dari respondennya. Nah, yang kedua, data sekunder. Data sekunder ini adalah data yang diperoleh dari pihak lain dan sebelumnya yang telah mengumpulkan data tersebut. Ya, contohnya itu seperti data pada Badan Pusat Statistik atau BPS, atau data dari Bank Indonesia, dari buku atau jurnal ilmiah, atau dari artikel penelitian. Nah, misalnya saya ingin mengetahui jumlah penduduk Kabupaten Sidrap. Nah, saya akan mengambil data dari website resmi BPS tanpa melakukan survei tersendiri. Nah, maka data tersebut itu yang disebut data sekunder. Yang ketiga, klasifikasi data berdasarkan cara memperolehnya. Nah, ada 4 cara yang sering digunakan, yaitu observasi, wawancara, kuesioner, atau sebuah dokumentasi. Yang pertama, observasi. Observasi ini adalah teknik pengumpulan data dengan cara mengamati secara langsung objek yang diteliti. Nah, contohnya seperti menghitung jumlah kendaraan yang melintas di jalan selama 1 jam, atau mengamati tingkat kebersihan lingkungan kampus. Nah, adapun kelebihannya yaitu observasi ini adalah data yang diperoleh sesuai dengan kondisi yang sebenar-benarnya. Nah, yang kedua, wawancara. Wawancara ini dilakukan dengan memberikan sebuah pertanyaan-pertanyaan secara langsung kepada responden. Contohnya, mewawancarai pedagang pasar mengenai pendapatan harian, atau mewawancarai mahasiswa mengenai kesulitan belajar. Melalui wawancara ini, peneliti dapat memperoleh jawaban yang lebih rinci.
Nah, yang ketiga, kuesioner. Nah, kuesioner ini adalah daftar sebuah pertanyaan yang diberikan kepada responden untuk dijawab. Seperti contohnya, menyebarkan Google Form mengenai kepuasan mahasiswa terhadap pelayanan akademik, atau survei kepuasan pelanggan di sebuah toko. Nah, metode ini yang sangat efektif apabila jumlah responden yang cukup banyak. Nah, yang keempat, dokumentasi. Dokumentasi ini adalah pengumpulan data melalui dokumen yang telah tersedia. Contohnya, data mahasiswa aktif dari bagian akademik atau arsip nilai mahasiswa. Nah, dokumentasi ini biasanya digunakan untuk melengkapi data hasil observasi atau wawancara. Nah, yang keempat, klasifikasi data berdasarkan waktu pengumpulannya. Nah, jenisnya terdiri atas dua, yaitu cross section atau time series. Nah, yang pertama, cross section. Cross section ini adalah data yang dikumpulkan pada satu waktu tertentu. Sebagai contohnya, pendapatan 100 rumah tangga pada tahun 2026. Nah, atau nilai mahasiswa semester genap pada tahun 2026. Nah, data ini yang hanya menggambarkan kondisi pada saat data itu dikumpulkan. Nah, yang kedua, time series. Time series ini adalah data yang dikumpulkan secara berkala dalam jangka waktu tertentu. Nah, contohnya, data inflasi Indonesia dari tahun 2020 sampai 2026, atau jumlah mahasiswa di Universitas Muhammadiyah Senin Napang dari tahun 2021 hingga 2026. Nah, data time series ini menggunakan untuk melihat apakah perkembangan atau tren dari waktu ke waktu. Nah, yang kelima, yang terakhir, berdasarkan skala pengukurannya, di mana skala pengukuran ini terdiri atas 4 jenis, yaitu skala nominal, skala ordinal, skala interval, dan skala rasio. Nah, yang pertama, skala nominal. Skala nominal ini digunakan hanya untuk membedakan kategori, seperti contohnya jenis kelamin, agama, golongan darah, warna kendaraan. Nah, data inilah yang tidak menunjukkan sebuah tingkatan. Nah, yang kedua, skala ordinal, di mana skala ordinal ini menunjukkan adanya urutan atau tingkatan. Contohnya, sangat puas, puas, cukup puas, atau tidak puas. Nah, data ordinal ini yang memiliki urutan-urutan, tetapi selisih antara urutannya yang tidak dapat dihitung. Nah, yang ketiga, skala interval, di mana skala interval ini mempunyai jarak yang sama antar nilai, tetapi tidak memiliki nol yang mutlak. Contohnya, pada suhu udara dalam derajat Celcius atau tahun kalender. Nah, sebagai contoh lain, suhu 20 derajat Celcius bukan berarti 2 kali lebih panas daripada suhu 10 derajat Celcius. Yang keempat, skala rasio. Skala rasio ini merupakan skala pengukuran yang paling lengkap karena memiliki nol mutlak. Contohnya seperti berat badan, tinggi badan, umur, pendapatan, atau jarak tempuh. Nah, sebagai contoh, seseorang yang memiliki berat badan 60 kg itu dapat dikatakan 2 kali lebih berat dibandingkan seseorang yang berat badannya 30 kg. Nah, dari penjelasan yang telah saya sampaikan dapat disimpulkan bahwa klasifikasi data ini merupakan suatu proses mengelompokkan data yang berdasarkan suatu karakteristik tertentu agar lebih mudah diolah dan dianalisis. Nah, dari 5 kategori klasifikasi data yang meliputi klasifikasi data berdasarkan sifatnya, sumbernya, cara memperolehnya atau waktu pengumpulannya, dan skala pengukurannya. Nah, masing-masing kategori ini yang memiliki fungsi dan karakteristik yang berbeda. Nah, dengan memahami klasifikasi data, kita dapat menentukan jenis data yang digunakan dalam metode penelitian, yang memilih metode analisis yang tepat, serta menghasilkan bagaimana informasi itu yang lebih akurat dan dapat kita pertanggungjawabkan. Nah, dalam pengetahuan mengenai klasifikasi data ini sangat bermanfaat tidak hanya dalam dunia pendidikan dan penelitian, tetapi juga dapat bermanfaat dalam kehidupan sehari-hari kita, misalnya saat melakukan survei, menyusun laporan, atau menganalisis hasil penjualan, atau maupun mengambil sebuah keputusan berdasarkan data. Nah, demikian penjelasan saya mengenai 5 kategori klasifikasi data beserta contoh-contohnya. Semoga materi ini yang saya sampaikan dapat menambah pemahaman kita semua mengenai pentingnya klasifikasi data dalam mengelola sebuah informasi.
Baik, terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan dalam penyampaian materi ini. Billahi fisabilil haq, fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.